Pernahkah Anda atau orang tua Anda mengalami nyeri punggung, sensasi terbakar di dada, atau gatal di area intim yang tak kunjung hilang? Banyak yang mengira ini rematik, asam lambung, atau masalah kulit biasa. Namun, tahukah Anda, penyebabnya bisa jadi berasal dari pakaian dalam yang kita kenakan setiap hari. Kesalahan dalam memilih dan merawat pakaian dalam dapat memicu keluhan serius, terutama pada lansia. Pakaian dalam yang salah bisa menekan saraf, memicu infeksi jamur, dan menyebabkan iritasi kulit. Di video ini, kita akan membongkar 4 kesalahan fatal pertama dalam penggunaan pakaian dalam, beserta solusi praktisnya. Simak sampai akhir, agar masa tua Anda tetap nyaman dan sehat. Banyak orang memilih pakaian dalam karena tampilannya yang menarik, tanpa memperhatikan bahan dasarnya. Padahal bahan pakaian dalam sangat menentukan kenyamanan dan kesehatan, terutama bagi lansia yang kulitnya lebih sensitif. Seringkali kita tergoda oleh warna-warna cerah, motif cantik, atau model yang tampak modern, tanpa sadar mengabaikan faktor terpenting, keamanan dan kesehatan kulit. Bahan sintetis seperti nilon, spandex, dan polyester memang tampak modern dan sering dipilih karena terlihat mewah, serta mudah ditemukan di pasaran. Banyak produsen pakaian dalam menawarkan bahan ini karena harganya terjangkau dan mudah dibentuk menjadi berbagai model menarik. Namun di balik tampilannya yang menarik, bahan sintetis justru berbahaya bagi kesehatan kulit dan organ intim, terutama lansia yang kulitnya lebih tipis dan mudah iritasi. Rasa gatal, panas, atau bahkan ruam bisa muncul tanpa disadari akibat penggunaan bahan yang salah. Bahan sintetis tidak menyerap keringat dengan baik, sehingga udara sulit bersirkulasi dan kelembapan terperangkap di area sensitif. Kondisi lembab ini menciptakan lingkungan yang sangat disukai jamur dan bakteri untuk berkembang biak. Akibatnya, risiko infeksi kulit, keputihan, hingga bau tidak sedap pun meningkat. Akibatnya, risiko infeksi dan iritasi meningkat bahkan bisa menyebabkan luka atau peradangan yang sulit sembuh pada lansia. Gejala seperti kemerahan, rasa perih, dan gatal bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan, tekanan dari pakaian dalam sintetis yang ketat bisa menekan saraf dan menyebabkan nyeri yang sering salah didiagnosis sebagai masalah lain, seperti infeksi saluran kemih atau nyeri otot. Solusinya? Pilih pakaian dalam dari 100% katun yang dikenal ramah untuk kulit dan sangat nyaman dipakai sehari-hari. Katun alami memiliki serat yang lembut dan tidak menyebabkan iritasi. Lebih baik lagi jika memilih katun organik yang bebas dari bahan kimia berbahaya, dan lebih aman untuk kulit sensitif. Katun organik juga lebih ramah lingkungan, sehingga baik untuk kesehatan dan bumi. Katun mampu menyerap kelembapan dengan baik, menjaga area intim tetap kering dan sejuk, serta mengurangi risiko infeksi. Selain itu, katun juga lebih lembut, meminimalkan gesekan dan iritasi yang sering terjadi pada kulit lansia. Jika Anda merasa pakaian dalam katun kurang menarik, jangan khawatir. Kini banyak model modern, warna dan motif yang tetap nyaman dan sehat, sehingga Anda tetap bisa tampil percaya diri tanpa mengorbankan kesehatan. Pilihan model katun kini sangat beragam, mulai dari yang simple hingga yang stylish, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Selain itu, cobalah ventilasi malam, tidak mengenakan pakaian dalam saat tidur, untuk memberi kulit kesempatan bernapas, dan memulihkan diri setelah seharian tertutup kain. Praktik sederhana ini membantu menjaga keseimbangan pH kulit, mencegah kelembapan berlebih, dan mengurangi risiko infeksi, serta iritasi pada area sensitif. Ingat, utamakan kesehatan daripada penampilan tersembunyi. Pilih katun untuk sehari-hari dan jangan ragu untuk mengganti pakaian dalam secara rutin, agar selalu bersih dan nyaman. Biarkan kulit Anda bernapas di malam hari, dan rasakan perbedaannya pada kesehatan kulit Anda. 2 langkah kecil, perubahan besar untuk kesehatan Anda. Mulai dari memilih bahan yang tepat, hingga memberi waktu kulit untuk bernapas. Semua bisa Anda lakukan dengan mudah. Jangan korbankan kenyamanan demi gaya semu. Jadikan kesehatan sebagai prioritas utama, dan nikmati hidup yang nyaman, serta bebas dari masalah kulit. Kesalahan berikutnya yang sering tidak disadari banyak orang, adalah memakai pakaian dalam yang terlalu ketat. Baik itu celana dalam, bra, maupun jenis pakaian dalam lainnya. Banyak orang memilih pakaian dalam yang ketat dengan harapan tubuh terlihat lebih ramping atau pakaian luar tampak lebih rapi. Padahal kebiasaan ini justru bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi lansia.
Termasuk juga penggunaan shapewear atau korset setiap hari, yang kini semakin populer karena dianggap bisa membentuk tubuh. Namun, pemakaian shapewear atau korset secara terus-menerus dapat memberikan tekanan berlebih pada area tubuh tertentu. Tekanan konstan pada pinggang, paha, dan perut akibat pakaian dalam yang terlalu ketat bisa menekan saraf-saraf penting. Akibatnya, Anda bisa mengalami kesemutan, kebas, atau nyeri yang sering disangka sebagai gejala rematik atau pegal biasa. Padahal, penyebabnya bisa jadi hanya karena pakaian dalam yang tidak pas. Salah satu contohnya adalah meralgia parestetika, yaitu kondisi di mana saraf paha terjepit akibat tekanan dari pakaian yang terlalu ketat. Gejalanya berupa sensasi terbakar, kesemutan, atau mati rasa di bagian luar paha, yang bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, tekanan pada perut akibat pakaian dalam ketat juga bisa memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan, sehingga menimbulkan gejala mirip GERD, seperti nyeri ulu hati, mual, atau rasa panas di dada. Banyak orang tidak menyadari bahwa keluhan pencernaan ini bisa dipicu oleh pakaian dalam yang terlalu menekan perut. Bahkan, meskipun Anda sudah mengatur pola makan dengan baik, menghindari makanan pedas atau asam, keluhan asam lambung bisa tetap muncul jika penyebab utamanya adalah tekanan dari pakaian dalam. Jadi, penting untuk memperhatikan faktor ini selain pola makan. Solusinya sebenarnya sangat sederhana. Pastikan ada ruang satu jari antara kain dan kulit Anda saat mengenakan pakaian dalam. Ini menandakan pakaian dalam cukup longgar untuk memberikan sirkulasi udara dan tidak menekan tubuh secara berlebihan. Pilihlah pakaian dalam yang terbuat dari bahan lembut seperti katun, yang mampu menopang tubuh dengan nyaman tanpa menimbulkan tekanan. Hindari bahan sintetis yang tidak menyerap keringat dan mudah membuat iritasi. Hindari penggunaan shapewear atau korset untuk pemakaian harian. Simpan shapewear hanya untuk acara khusus, seperti pesta atau pertemuan penting, dan jangan jadikan kebiasaan sehari-hari. Tubuh Anda membutuhkan kenyamanan dan sirkulasi darah yang lancar setiap hari, bukan tekanan berlebihan yang justru mengganggu kesehatan jangka panjang. Jika Anda sudah sering merasa kesemutan, kebas, atau pegal di area pinggang dan paha, cobalah lakukan peregangan ringan secara rutin, untuk membantu melepaskan ketegangan saraf dan melancarkan aliran darah. Jangan lupa untuk memeriksa laci pakaian dalam Anda secara berkala. Jika ada pakaian dalam yang meninggalkan bekas merah di kulit atau terasa tidak nyaman, segera ganti dengan yang lebih longgar dan nyaman. Prioritaskan kesehatan sirkulasi dan pencernaan Anda dengan memilih pakaian dalam yang tepat, agar aktivitas harian tetap lancar dan tubuh terasa bugar. Jangan mudah terpengaruh oleh iklan atau mitos langsing instan yang justru bisa merugikan tubuh Anda. Kesehatan jauh lebih penting daripada penampilan sesaat. Ingat, kenyamanan adalah kunci kesehatan jangka panjang. Pilih pakaian dalam yang membuat Anda merasa nyaman setiap hari, agar tubuh tetap sehat dan berenergi. Banyak orang menganggap cukup mengganti pakaian dalam sekali sehari, padahal ini berbahaya, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan iritasi kulit. Lansia seringkali memiliki kulit yang lebih tipis dan sensitif, sehingga paparan kelembapan dalam waktu lama bisa menimbulkan masalah serius. Selain itu, aktivitas harian yang terbatas membuat lansia lebih mudah berkeringat atau mengalami inkontinensia ringan tanpa disadari. Keringat atau sedikit inkontinensia menciptakan lingkungan lembab yang ideal bagi bakteri seperti E. coli berkembang biak. Kondisi ini mempercepat pertumbuhan bakteri dan jamur, yang dapat menyebabkan infeksi kulit, ruam, bahkan bau tidak sedap. Jika dibiarkan, kelembapan ini juga bisa memicu iritasi dan luka pada area sensitif. Pada lansia, infeksi saluran kemih bisa muncul tanpa gejala khas, bahkan menyebabkan kebingungan atau perubahan perilaku. Gejala seperti demam atau nyeri sering tidak muncul, sehingga infeksi baru terdeteksi saat sudah parah. Lansia yang tiba-tiba tampak linglung, mudah marah, atau tampak lemas, bisa jadi sedang mengalami infeksi yang tersembunyi. Jika dibiarkan, infeksi bisa menyebar ke ginjal dan darah, berakibat fatal. Infeksi yang tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis, yang sangat berbahaya bagi lansia. Oleh karena itu, pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Pencegahannya mudah, ganti pakaian dalam minimal 3 kali sehari, atau setiap kali terasa lembab. Jika Anda beraktivitas lebih banyak atau cuaca sedang panas, frekuensi penggantian bisa ditambah.
Pilih pakaian dalam berbahan katun yang mudah menyerap keringat dan nyaman di kulit. Jangan abaikan kelembapan sekecil apapun. Itu alarm tubuh Anda. Segera ganti pakaian dalam jika terasa basah, meski hanya sedikit. Kelembapan yang dibiarkan bisa menjadi pintu masuk infeksi. Selain itu, gunakan sedikit kaolin clay atau bedak tok bebas pewangi untuk menyerap kelembapan ekstra. Bedak ini membantu menjaga area tetap kering, terutama jika Anda mudah berkeringat atau sering mengalami inkontinensia ringan. Pilih produk yang murni dan hipoalergenik agar tidak menimbulkan iritasi. Hindari produk dengan pewangi atau bahan kimia tambahan yang bisa memperparah iritasi kulit, terutama pada lansia dengan kulit sensitif. Mengganti pakaian dalam secara teratur memutus siklus bakteri dan mencegah infeksi. Kebiasaan sederhana ini juga membantu menjaga rasa percaya diri dan kenyamanan sepanjang hari. Disiplin kecil ini adalah investasi besar untuk kesehatan Anda. Dengan menjaga kebersihan, Anda bisa menikmati hari-hari dengan lebih nyaman dan tenang, tanpa khawatir akan infeksi. Jangan remehkan kebersihan pakaian dalam, dampaknya bisa sangat serius. Pastikan juga pakaian dalam dicuci bersih dan dikeringkan sempurna sebelum digunakan kembali. Jaga area intim tetap kering dan bersih setiap saat. Gunakan handuk lembut untuk mengeringkan area sensitif setelah mandi atau buang air kecil. Kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana. Mulailah dari hal kecil seperti mengganti pakaian dalam secara rutin, dan rasakan manfaat besarnya untuk tubuh Anda. Banyak orang percaya pakaian dalam harus wangi, sehingga memilih deterjen dan pelembut beraroma kuat. Padahal, aroma wangi berasal dari bahan kimia sintetis yang bisa memicu alergi dan iritasi, terutama di area sensitif. Kulit di area genital lebih tipis dan mudah menyerap zat kimia, meningkatkan risiko dermatitis kontak alergi. Pada lansia, kulit yang lebih tipis makin rentan terhadap iritasi dan infeksi sekunder akibat garukan. Solusinya, pilih deterjen khusus kulit sensitif, tanpa pewangi dan pewarna. Hindari pelembut kain yang justru mengurangi daya serap katun. Untuk efek antibakteri alami, tambahkan beberapa tetes tea tree oil ke bilasan terakhir. Bilas pakaian dalam 2 kali untuk menghilangkan sisa deterjen. Jemur di bawah sinar matahari langsung UV adalah disinfektan alami terbaik. Pakaian dalam yang bersih seharusnya beraroma netral, bukan wangi sintetis. Utamakan kebersihan, bukan aroma. Rawat pakaian dalam Anda dengan cara yang benar untuk kesehatan optimal. Hari ini kita sudah membahas 4 kesalahan utama dalam memilih dan merawat pakaian dalam yang sering memicu nyeri dan infeksi. Mulai dari bahan, ukuran, kebersihan, hingga cara mencuci, semua berperan penting untuk kesehatan lansia. Namun, ini baru permukaan. Masih ada rahasia lebih dalam tentang penuaan dasar panggul, mikrobioma, dan tanda-tanda penyakit serius. Di video pembahasan selanjutnya, kita akan membahas aturan masa pakai pakaian dalam, solusi alami inkontinensia, dan cara membaca tanda-tanda penyakit dari noda pakaian dalam. Jangan lewatkan, karena informasi ini bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang terdekat. Di bagian pertama, kita telah membahas 4 kebiasaan fatal terkait pakaian dalam lansia yang sering diabaikan, mulai dari bahan sintetis hingga deterjen keras. Kesalahan-kesalahan ini tampak sepele, tapi bisa memicu masalah kesehatan serius. Sekarang, kita akan mengungkap 3 rahasia penting. Lansia dan caregiver duduk bersama, tampak serius berbicara. Lansia menunjuk catatan atau daftar pada meja di stok equally. Bahaya panty liner untuk inkontinensia, kapan harus mengganti pakaian dalam, dan bagaimana noda atau aroma tak biasa bisa jadi alarm penyakit mematikan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, belajar mengenali tanda bahaya tersembunyi demi kesehatan orang-orang tercinta. Kesalahan kelima. Menggunakan panty liner harian untuk inkontinensia ringan adalah jebakan berbahaya yang masih sering terjadi di masyarakat. Banyak orang, terutama lansia, mengira panty liner bisa menjadi solusi praktis dan ekonomis untuk menampung urin yang keluar tanpa sengaja. Padahal, kenyataannya sangat berbeda dan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Panty liner hanya dirancang untuk keputihan atau sisa darah haid yang jumlahnya sangat sedikit. Bukan untuk menampung cairan urin yang volumenya jauh lebih banyak dan sifatnya berbeda. Struktur panty liner tidak mampu menyerap urin dengan baik, sehingga cairan mudah bocor dan menempel di kulit. Ketika urin terperangkap di panty liner, area genital menjadi lembab dan hangat.
Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur. Akibatnya, risiko infeksi saluran kemih, iritasi kulit, dan bau tidak sedap meningkat drastis. Kelembapan konstan yang terjadi akibat penggunaan panty liner untuk urin dapat merusak lapisan pelindung kulit. Akibatnya, kulit menjadi mudah iritasi, timbul ruam, luka, bahkan bisa berkembang menjadi infeksi serius seperti selulitis atau sepsis jika tidak segera ditangani. Solusinya, gunakan pembalut atau popok khusus inkontinensia yang memang dirancang untuk menyerap urin dalam jumlah lebih banyak dan menjaga kulit tetap kering. Produk-produk ini memiliki teknologi penyerap khusus yang mampu mengunci cairan dan mencegah kebocoran. Selain itu, pembalut inkontinensia juga menjaga pH kulit tetap seimbang, sehingga risiko iritasi dan infeksi bisa ditekan seminimal mungkin. Teksturnya yang lembut dan tebal memberikan kenyamanan ekstra, bahkan saat digunakan dalam waktu lama. Contoh nyata, Ibu Siti, seorang lansia yang sebelumnya sering mengeluhkan gatal dan perih akibat penggunaan panty liner, akhirnya beralih ke pembalut inkontinensia. Dalam waktu seminggu, keluhan gatal, perih, dan bau tidak sedap hilang. Ia pun merasa lebih percaya diri dan nyaman beraktivitas. Jangan biarkan rasa malu, keinginan berhemat, atau anggapan bahwa panty liner sudah cukup mengorbankan kesehatan Anda atau orang tua tercinta. Kesehatan kulit dan kenyamanan sehari-hari jauh lebih penting daripada sekadar menghemat biaya. Selain mengganti produk, penting juga untuk melatih otot dasar panggul dengan senam kegel. Latihan ini terbukti efektif mengurangi frekuensi inkontinensia dan memperkuat kontrol kandung kemih, sehingga kualitas hidup meningkat. Latihan sederhana ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Caranya, tahan kontraksi otot dasar panggul selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10-15 kali per sesi, dan lakukan 3 sesi setiap hari. Konsistensi adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil maksimal. Bapak Amir adalah contoh lain. Setelah rutin melakukan senam kegel selama 3 bulan, ia berhasil mengurangi frekuensi inkontinensia, dan kini bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir. Jadi, hentikan penggunaan panty liner untuk menampung urin. Beralihlah ke produk khusus inkontinensia, dan jangan lupa latih otot panggul secara rutin. Kombinasi langkah ini akan memberikan perlindungan optimal. 3 langkah sederhana ini, mengganti produk, menjaga kebersihan, dan melatih otot panggul, akan melindungi Anda dari luka, infeksi, dan komplikasi serius yang bisa mengancam kualitas hidup. Ingat, investasi pada produk dan kebiasaan yang tepat adalah investasi pada kesehatan, kenyamanan, dan martabat Anda sendiri. Jangan ragu untuk memilih yang terbaik demi masa tua yang lebih sehat dan bahagia. Jangan kompromikan perlindungan diri hanya demi kenyamanan semu. Pilih produk yang tepat, lakukan perawatan yang benar, dan nikmati hidup dengan percaya diri setiap hari. Kesalahan keenam, memakai pakaian dalam usang demi penghematan, adalah kelalaian berbahaya. Banyak orang berpikir, selama pakaian dalam masih bisa dipakai, tak perlu diganti. Padahal, kebiasaan ini bisa membawa risiko kesehatan yang tidak disadari. Pakaian dalam yang sudah lama digunakan seringkali tampak baik-baik saja di permukaan, namun sebenarnya menyimpan bahaya tersembunyi. Pakaian dalam punya masa pakai. Setelah 6 hingga 12 bulan, serat kain rusak dan jadi sarang bakteri. Serat yang mulai rapuh dan menipis tidak hanya membuat pakaian dalam kurang nyaman, tapi juga memudahkan bakteri dan jamur berkembang biak. Bahkan, noda atau bau yang sulit hilang adalah tanda bahwa pakaian dalam sudah tidak layak pakai. Bakteri seperti E. coli bisa bertahan di celah mikro meski sudah dicuci. Proses pencucian biasa tidak selalu mampu membasmi semua kuman, apalagi jika pakaian dalam dicuci bersama pakaian lain. Sisa deterjen yang menempel juga bisa memicu iritasi kulit, terutama pada area sensitif. Setiap dipakai, panas dan kelembapan tubuh mengaktifkan bakteri, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan iritasi. Kondisi lembab adalah lingkungan ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang, sehingga risiko infeksi meningkat, terutama pada lansia, atau mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Elastisitas yang menurun juga menyebabkan gesekan dan kebocoran, apalagi jika dipakai bersama pembalut inkontinensia. Gesekan berulang bisa menyebabkan luka atau iritasi pada kulit, dan celana dalam yang longgar tidak lagi mampu menahan cairan dengan baik. Merendam dengan air panas atau antiseptik justru mempercepat kerusakan kain. Serat kain menjadi lebih rapuh, sehingga pakaian dalam cepat berlubang dan kehilangan bentuk aslinya.
Selain itu, bahan kimia keras bisa menempel dan menyebabkan iritasi kulit. Cara merawat, sesekali rendam dengan air garam laut, tapi tetap ganti secara berkala. Air garam membantu membunuh bakteri tanpa merusak serat kain. Namun ini bukan solusi jangka panjang. Perawatan yang baik hanya memperpanjang sedikit usia pakai, bukan membuatnya abadi. Anggap mengganti pakaian dalam seperti mengganti sikat gigi, rutinitas kesehatan, bukan pemborosan. Sama seperti sikat gigi yang harus diganti secara rutin demi kesehatan mulut, pakaian dalam juga perlu diganti demi kesehatan area vital. Jangan ragu untuk membuang yang sudah usang, karena kesehatan jauh lebih berharga daripada sekadar berhemat. Biaya membeli baru jauh lebih kecil daripada biaya mengobati infeksi. Infeksi saluran kemih, iritasi kulit, atau bahkan infeksi jamur bisa memerlukan pengobatan yang mahal dan waktu pemulihan yang lama. Jangan terjebak mitos hemat yang justru merugikan kesehatan. Diskusikan dengan keluarga pentingnya mengganti pakaian dalam secara rutin, terutama bagi lansia yang rentan. Periksa laci Anda, pisahkan yang sudah usang, dan relakan. Jadikan ini sebagai kebiasaan rutin, misalnya setiap 6 bulan sekali, agar kesehatan tetap terjaga. Ganti secara rutin adalah investasi cerdas untuk kesehatan jangka panjang. Dengan pakaian dalam yang bersih dan layak, Anda bisa beraktivitas dengan nyaman dan percaya diri. Area genital sangat rentan, lindungi dengan pakaian dalam yang layak. Jangan abaikan kenyamanan dan kesehatan hanya demi menghemat sedikit uang. Mulai hari ini, jadwalkan penggantian setiap 6 bulan untuk dampak kesehatan luar biasa. Jadikan ini bagian dari rutinitas hidup sehat Anda, dan rasakan manfaatnya untuk tubuh dan kualitas hidup Anda. Kesalahan ketujuh, mengabaikan noda atau aroma abnormal pada pakaian dalam, bisa berakibat fatal. Banyak orang menganggap noda atau bau pada pakaian dalam sebagai hal sepele, padahal ini bisa menjadi tanda awal masalah kesehatan serius. Pakaian dalam adalah salah satu indikator paling jujur dari kondisi tubuh kita, karena ia bersentuhan langsung dengan area sensitif dan seringkali menunjukkan perubahan lebih awal daripada gejala lain. Pakaian dalam adalah alarm dini kesehatan. Perubahan warna atau bau adalah pesan penting dari tubuh. Setiap perubahan sekecil apapun, sebaiknya tidak diabaikan. Tubuh kita selalu berusaha memberi sinyal jika ada sesuatu yang tidak beres, dan pakaian dalam bisa menjadi media penyampai pesan tersebut. Pada wanita lansia, noda darah sekecil apapun pasca menopause harus segera diperiksa, karena bisa jadi tanda kanker serviks atau endometrium. Jangan pernah menunda untuk mencari tahu penyebabnya, karena deteksi dini sangat menentukan keberhasilan pengobatan. Bahkan bercak darah yang tampak tidak berbahaya bisa menjadi peringatan dini dari tubuh. Keputihan normal biasanya bening atau putih susu, tidak berbau menyengat, dan tidak menyebabkan rasa gatal atau perih. Jika keputihan berubah tekstur, menjadi lebih kental, berbusa, atau disertai rasa tidak nyaman, ini bisa menjadi tanda adanya infeksi atau gangguan hormonal. Jika cairan berubah warna menjadi kuning, hijau, atau kecoklatan, atau aromanya menjadi tajam dan tidak sedap, waspadai infeksi bakteri atau jamur. Infeksi yang tidak segera diobati dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan menyebar ke organ lain. Infeksi yang diabaikan bisa menyebar dan membahayakan, terutama pada lansia yang daya tahan tubuhnya menurun. Gejala ringan seperti lemas, demam, atau nyeri perut bisa menjadi tanda infeksi yang sudah menyebar. Jangan tunggu hingga gejala memburuk. Gunakan pakaian dalam berwarna terang agar perubahan mudah terlihat. Warna terang memudahkan Anda mendeteksi noda, cairan, atau perubahan warna yang mungkin tidak terlihat pada pakaian dalam berwarna gelap. Pilih bahan yang nyaman dan mudah dicuci, agar kebersihan tetap terjaga. Catat perubahan yang bertahan lebih dari beberapa hari, dan konsultasikan ke dokter. Membuat jurnal sederhana tentang warna, aroma, dan frekuensi perubahan bisa membantu dokter mendiagnosis lebih cepat dan akurat. Jangan ragu untuk membawa catatan ini saat konsultasi. Aroma urin yang sangat tajam, manis atau busuk bisa menandakan infeksi saluran kemih, diabetes, atau masalah ginjal. Perubahan aroma yang tiba-tiba dan tidak biasa harus diwaspadai, terutama jika disertai gejala lain, seperti nyeri saat buang air kecil atau sering buang air kecil. Jangan abaikan indera penciuman Anda. Bau tak biasa adalah alasan cukup untuk periksa ke dokter. Konsultasi lebih awal bisa mencegah masalah berkembang menjadi lebih serius. Ingat, lebih baik waspada daripada menyesal. Kisah nyata, Ibu Rina mengabaikan noda kecoklatan,
Akhirnya didiagnosis kanker stadium lanjut. Ia menyesal tidak segera memeriksakan diri saat pertama kali melihat perubahan pada pakaian dalamnya. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, untuk tidak menyepelekan tanda-tanda kecil. Komunikasikan perubahan ini tanpa rasa malu pada keluarga. Dukungan keluarga sangat penting agar lansia tidak merasa sendirian dan lebih berani memeriksakan diri ke dokter. Jangan biarkan rasa malu menghalangi langkah untuk menjaga kesehatan. Jadikan pakaian dalam sebagai alat pemantauan kesehatan harian. Pemeriksaan rutin setiap pagi bisa menjadi kebiasaan sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ajarkan juga anggota keluarga untuk peduli dan saling mengingatkan. Perhatikan perubahan warna dan aroma, jangan abaikan pesan tubuh. Tubuh selalu berusaha berkomunikasi, dan tugas kita adalah mendengarkan serta bertindak cepat jika ada yang tidak biasa. Satu noda kecil bisa jadi awal cerita besar. Bertindak cepat bisa menyelamatkan nyawa. Jadikan perhatian pada pakaian dalam sebagai investasi kesehatan jangka panjang, karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Sebelum menutup, kisah Bapak Hardy membuktikan perubahan kecil berdampak besar. Setelah bertahun-tahun menderita gatal dan ruam, ia mengganti pakaian dalam lama dan beralih ke pembalut inkontinensia khusus. Dalam sebulan, keluhannya hilang, kualitas hidup membaik. 7 rahasia yang kita bahas bukan teori, ini langkah nyata untuk kesehatan. Terapkan kebiasaan ini untuk diri sendiri dan orang tua tercinta. Ingat, video ini panduan kewaspadaan. Jika ada gejala, segera konsultasi ke dokter.